Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya arhamar rahimin, amma ba'du. Segenap pengurus takmir Masjid Al-Muttaqin, Aliansi Subuh, yang juga hadir di tengah-tengah kita, Bapak Pembina kita, Bapak Profesor Dr. Sudirman dan Bapak Profesor Dr. Masdar. Juga hadir saat ini dari Pondok Pesantren Dar Hafizah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada anak perempuannya mau dimasukkan di pesantren, menginap di situ di Bukit Baruga, pesertanya terbatas, harus segera. Para bapak, para ibu yang hadir, yang semuanya dimuliakan Allah. Ada Pak Ketua Umum kita ya? Alhamdulillah. Yang kita muliakan Pak Ketua Umum kita. Biasa tidak kelihatan, begitu kelihatan hilang. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan hamdalah. Dan secara pribadi saya bersyukur karena mulai sekarang sudah tidak pegang mic lagi. Jadi tangannya tidak ada beban lagi. Idenya bukan Pak Umar, Pak Amar. Pak Umarnya malah nggak ada ya. Oh, ada. Kedua, salam salawat dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tema kuliatul ma'rifat kita menyangkut bab ikhtihaduk fima tuminalak wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kesungguhanmu, keseriusanmu dalam mencapai apa yang ditanggung oleh Allah, serius, sungguh-sungguh, mati-matian, padahal sudah ditanggung oleh Allah. Kelalaianmu dalam apa yang telah diperintahkan menunjukkan atas kebutaan hati. Ini bab yang sangat penting kita dudukkan persoalan yang semestinya pikiran kita tidak terkuras habis di situ.
Kenapa tidak terkuras habis di situ? Karena itu sudah wilayah Allah, dan kita lalai terhadap apa yang diperintahkan Allah, tidak serius, tidak sungguh-sungguh, itu menunjukkan kebutaan hati. Ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, apa yang ditanggung oleh Allah itu? Yang kedua, apa yang diperintahkan Allah kepada kita? Yang ketiga, apa yang menyebabkan hati itu menjadi buta? 3 pertanyaan ini penting supaya tidak salah tempat, supaya kalau istilahnya Gus Dur itu jangan memikirkan sesuatu yang tidak kita tahu. Jadi yang tidak kita tahu nggak usah dipikirkan. Wartawannya bertanya, kalau yang sudah ditahu ya jangan dipikirkan, sudah ditahu juga. Jadi pikiran itu jangan dibebani dengan beban yang justru memperberat kehidupan pikiran, karena pikiran itu dalam hidup manusia itu sangat vital. Awal mula semua bahagia, semua penderitaan, kebahagiaan itu pola pikir. Makanya berulang kali saya sampaikan di sini, dosa yang paling banyak diproduksi oleh manusia itu bukan lewat mata, bukan lewat telinga, bukan lewat mulut, tapi lewat pikiran. Makanya Quran suratul Hujurat ayat yang ke-12 mewanti-wanti kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon, wahai orang-orang yang beriman, jauhi, hindari kebanyakan dhon, prasangka, suuzon, negative thinking. Inna ba'dadh-dhonni ismun, sesungguhnya kebanyakan prasangka itu dosa. Jadi pikiran itu bisa melahirkan ucapan. Ucapan itu lahir dari sebuah pikiran. Pikiran melahirkan ucapan, ucapan melahirkan perilaku, perilaku ini akan melahirkan kebiasaan. Kebiasaan kalau berulang terus menerus mengkristal menjadi karakter, dan karakter itu sangat menentukan masa depan, suasana hati, bahagia sengsaranya seseorang. Orang yang berpikir bahagia itu harus punya harta, maka selamanya dia akan menderita kalau harta itu tidak didapat. Kalau orang berpikir bahagia itu harus populer, kalau tidak dikenal itu akan menjadi penderitaan bagi dia. Karena bahagia itu tanpa syarat. Orang miskin boleh bahagia enggak? Orang sakit boleh bahagia enggak? Lansia boleh bahagia enggak? Itu tergantung pikirannya. Nah, pikiran itu harus diisi, diformat dengan pikiran-pikiran yang terbimbing oleh wahyu. Itulah salah satu yang menjadi pikiran itu, apa yang sudah ditanggung oleh Allah, diurusi oleh Allah, dipikirkan oleh Allah, kewenangannya ada di tangan Allah. Padahal sudah dijamin, sudah dipikirkan Allah, tapi kita ikut memikirkannya. Itu persoalan apa tidak? Itu persoalan.
Karena banyak realita kehidupan itu tidak matematik. Nanti kita lihat, tidak hitam putih. Itu banyak sekali. Ada orang sekolah peternakan, ternyata aktivitasnya di asuransi. Banyak di bank-bank itu. Ada orang sekolahnya pilot pesawat tempur, kok ternyata jatuhnya di pelaut, berlayar terus kemana-mana. Itu bukan satu dua yang seperti itu. Makanya dari awal kita harus format apa yang ditanggung oleh Allah dan apa yang menjadi perintah Allah yang sering dilalaikan oleh manusia. Karena kalau kita sungguh-sungguh serius habis-habisan untuk sesuatu yang sudah ditanggung dan lalai terhadap perintah Allah, itu menandakan butanya hati seseorang itu. Jadi buta hatinya. Pertanyaan yang pertama, apa yang ditanggung oleh Allah? Jawaban singkatnya, sesungguhnya Allah itu sudah menanggung rezeki semua makhluk. Jadi rezeki semua makhluk itu sudah ditanggung, meskipun tingkatannya nanti berbeda-beda. Quran mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu serta tempat penyimpanannya. Semua itu tertulis dalam kitab yang nyata yang sering disebut dengan Lauh Mahfuz. Nah, sehingga kalau binatang melata tidak diberikan perintah kepadanya, itu ditanggung rezekinya. Apalagi manusia yang dibebani dengan perintah, pasti ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga boleh memikirkan, tapi nggak boleh berlebih-lebihan. Makanya ketika kita memikirkan besok hari apa, besok makan apa, apalagi bulan depan, apalagi tahun 2030, karena mindsetnya orang Indonesia sekarang ditakut-takuti tahun 2030. Itu di medsos itu akan terjadi macam-macam, dan itu merusak sebenarnya. Kita harus punya ketahanan, stamina iman. Dan yang paling tahan dari goncangan sosial itu umat Islam sebenarnya. Makanya ketika akan terjadi kiamat tahun 2007, umat Islam tenang-tenang saja. Ternyata nggak jadi, mundur ke tanggal 12 bulan 12 2012. Itu orang-orang Maya bagian Filipina, Afrika itu udah ketakutan semuanya mau terjadi kiamat. Dan tanggal 12 bulan 12 2012, umat Islam tetap ke sawah, ke pasar, yang makan coto. Jadi nggak ada ketakutan. Kenapa? Punya ketahanan mental. Karena informasinya itu bukan bersumber dari sebuah keyakinan yang presisi, yang valid. Nggak takut. Apalagi ini kita nanti 2030, nanti ditakut-takuti kita. Seolah-olah kita nggak punya iman. Seolah-olah kita nggak punya keyakinan. Orang boleh saja membuat estimasi, tapi banyak nggak estimasi itu meleset. BMKG saja kadang-kadang meleset. Katanya nggak hujan, begitu berangkat sampai bandara hujan terus-menerus. Jadi kadang-kadang seperti itu. Maka dari itu, nanti kita mau makan apa, mau tinggal di mana, mau jadi apa, nanti tahun 2030 bagaimana, kegalauan kita terhadap persoalan-persoalan itu menunjukkan betapa kita itu buta hati kita. Sudah ditanggung oleh Allah, makan. Kalau hari itu kita sempat satu kasuistis nggak makan, yakinlah tetap sehat kita. Lemak-lemak kita itu akan jadi makanan cadangan.
Itu dia bahasan jelimetnya ke dalamnya nanti seperti itu.